Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiar Nanda Safitri. Saya dari kelas 26 D3 Akuntansi Unfri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai hukum kepailitan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum kepailitan menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 37 Tahun 2004. Yang mana mengartikan bahwa kepailitan merupakan sita umum terhadap segala kekayaan, segala harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan menurut ahli, Fred B.G. Tumbuhan menjelaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum yang mencakup keseluruhan kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya. Baiklah, saya akan menyimpulkan pengertian kepailitan menurut undang-undang maupun menurut ahli, yang mana kepailitan itu merupakan suatu proses di mana debitur ini memiliki kesulitan dalam keuangan untuk membayar hutangnya, sehingga si debitur ini akan dipailitkan oleh pengadilan. Nah, karena tidak dapat membayar hutangnya tersebut, maka harta kekayaan si debitur ini akan disita sesuai dengan peraturan undang-undang demi untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berkorelasi di dalam perkara kepailitan ini. Nah, di sini yang pertama ada debitur. Debitur menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 merupakan orang yang memiliki hutang karena perjanjian ataupun undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, yang kedua ada kreditur. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditur ini merupakan orang yang memiliki piutang atau orang yang menghutangkan karena perjanjian ataupun undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, yang terakhir ada kurator. Kurator di sini ialah perseorangan yang ditunjuk atau diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian, saya akan menjelaskan syarat sahnya dinyatakan pailit menurut peraturan undang-undang yang ada. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit contoh dari syarat sahnya terjadinya pailit di Indonesia. Misal, contoh saya adalah seorang developer dan saya ini memiliki partnernya misalnya Pak Joko sebagai kontraktor dan Pak Slamet ini sebagai pengusaha pembangunan, toko pembangunan gitu. Terus saya ini ingin membuat suatu perumahan, misalnya 10 pintu atau berapa gitu ya. Akan melaksanakan pembangunan tersebut, tentu saja saya sangat mengandalkan Pak Slamet untuk menyuplai barang-barangnya seperti batu, bata, semen, dan lain-lain kepada saya untuk melakukan pekerjaan tersebut, ya, materialnya. Nah, biasanya seorang developer ini jatuh temponya 1 bulan setelah barang diantar. Nah, selanjutnya saya ini mengandalkan Pak Joko sebagai proses pembangunannya nanti. Nah, biasanya kalau misalnya seorang developer ini pembayarannya nanti misalnya stoknya itu sudah 50% atau 100%.
dari progresnya yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakannya itu sudah sampai 50% atau 100%, baru nanti dibayar. Nah, gini, setelah kita jual, misalnya saya sudah selesai nih, pembangunannya sudah selesai, dan saya jual perumahan saya jual dan laris, sudah dibeli sama orang, laris. Nah, saat saya sudah memiliki uang yang seharusnya saya kembalikan, saya bayar kepada Pak Joko dan Pak Slamet, tetapi tidak saya bayarkan. Nah, kita lihat di sini, saya ini sudah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian atau belum. Nah, misalnya saya ini belum membayar hutangnya sesuai dengan yang sudah kita janjikan. Nah, di sini Pak Joko dan Pak Slamet ini bisa mempilotkan saya. Begitu, syarat sahnya harus Pak Joko dan Pak Slamet berdua. Harus ada 2 atau lebih. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, kepilotan di Indonesia dan Amerika ini sangat berbeda. Jika di Indonesia, perusahaan yang sudah dipilot ini belum tentu bangkrut. Tetapi jika di Amerika, suatu perusahaan jika sudah dipilotkan dengan pengadilan, maka perusahaan tersebut sudah tentu bangkrut. Begitu teman-teman. Di Indonesia juga ada yang namanya PKPU. Apa itu PKPU? PKPU ialah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Penundaan kewajiban pembayaran hutang ini dapat kita gunakan di Indonesia untuk membayar hutang-hutang kita. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan pada materi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.